Halo anak-anak, salam sehat untuk kita semua. Saya Ayu Pinate, guru bahasa Indonesia yang akan menemani kalian dalam belajar pada kesempatan kali ini. Sebelum kita mulai pelajaran, saya ingin mengingatkan anak-anak semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Selalu menggunakan masker, selalu mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak. Nah, mematuhi protokol kesehatan ini bukan untuk diri kita sendiri aja, kita juga bisa membantu untuk orang lain dan juga pemerintah, sehingga wabah pandemi COVID-19 ini bisa cepat teratasi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang buku. Kalian tentunya sering kan melihat buku? Buku apa saja yang sering kalian lihat? Tentunya buku pelajaran atau mungkin buku yang dimiliki oleh orang tua kalian di rumah. Nah, buku menyajikan segala jenis tulisan untuk banyak kepentingan. Buku menyajikan banyak informasi, pengetahuan, dan juga kebutuhan pembelajaran. Nah, dilihat dari isinya, buku terdiri atas dua jenis, yaitu buku fiksi dan juga buku non-fiksi. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai buku fiksi dan juga buku non-fiksi. Apa saja yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini? Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dari buku fiksi dan non-fiksi. Yang kedua, kita akan membahas ciri-ciri buku fiksi dan juga buku non-fiksi. Dan yang ketiga, kita akan membahas mengenai unsur-unsur buku fiksi dan juga non-fiksi. Baik, langsung saja kita akan membahas mengenai pengertian dari buku fiksi dan juga buku non-fiksi. Apa sih yang membedakan antara buku fiksi dan non-fiksi? Kita cari dulu ya pengertiannya. Nah, buku fiksi adalah buku yang ditulis oleh pengarang yang tidak disertai dengan fakta aktual dan juga faktual, melainkan hanya berupa rekaan berdasarkan khayalan atau imajinasi dari penulis ataupun pengarang. Nah, kalau buku non-fiksi adalah sebuah buku yang ditulis berdasarkan fakta yang terjadi pada kehidupan sebenarnya, berarti terjadi sesungguhnya di kehidupan penulis ataupun si pengarang. Kemudian dibuatkan laporan oleh si penulis ataupun si pengarang. Nah, itu yang membedakan buku fiksi dan non-fiksi. Mau tahu lebih jelas tentang perbedaan buku fiksi dan non-fiksi? Perbedaan buku fiksi dan non-fiksi, jika buku fiksi itu bersifat tidak nyata atau khayalan, sedangkan buku non-fiksi karangan yang ditulis sesuai dengan keadaan sesungguhnya berdasarkan kenyataan yang ada. Nah, untuk memahaminya, ayo kita cari buku apa saja yang termasuk buku fiksi dan buku apa saja yang termasuk buku non-fiksi. Buku fiksi contohnya adalah novel, kumpulan cerpen, roman, dongeng, legenda, fabel, dan juga yang lain-lainnya. Itu adalah contoh dari buku fiksi. Nah, kalau contoh buku non-fiksi apa saja? Buku non-fiksi contohnya adalah esai, jurnal, dokumenter, biografi, kemudian laporan ilmiah seperti tesis, skripsi, ataupun disertasi. Sampai di sini paham bukan? Gampang kan untuk pelajaran buku fiksi dan juga non-fiksi? Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai ciri-ciri buku fiksi dan juga ciri-ciri buku non-fiksi. Apa saja? Yang pertama dulu, apa saja ciri-ciri dari buku fiksi? Ada 3 ciri-ciri dari buku fiksi. Yang pertama, penulisannya menggunakan gaya bahasa. Nah, gaya bahasa merupakan pilihan atau penggunaan kata yang digunakan dalam menulis buku fiksi. Nah, gaya bahasa yang sering digunakan untuk menulis buku fiksi adalah gaya bahasa atau majas, metafora, personifikasi, perumpamaan, dan sebagainya. Nah, ciri yang kedua adalah sifat kata sebagian besar konotatif. Konotatif yang dimaksud di sini adalah kata yang digunakan penulis dalam karangan fiksinya mengandung makna yang tidak sebenarnya. Dengan demikian, penulis atau pengarang yang dalam tulisannya tidak menyampaikan secara langsung maksud yang ingin dituju oleh penulis atau maksudnya tersamarkan. Nah, di sini letak dari pembedanya. Kalau di karangan fiksi, kita bisa menginterpretasikan sesuka hati kita. Jadi tidak ada kata yang benar atau kata salah. Seperti itu.
Dan ciri yang ketiga, berdasarkan imajinasi atau khayalan. Maksudnya, penggambaran kehidupan pada karangan fiksi yang ditulis oleh penulis atau pengarang itu berdasarkan dari khayalan dari si pengarang ataupun penulis. Nah, tokoh dalam cerita fiksi sebagian besar lahir dari kemampuan si penulis, sehingga kita tidak akan menemukannya pada kehidupan nyata. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ciri-ciri dari buku non-fiksi. Ada 5 macam ciri-cirinya. Yang pertama adalah menggunakan bahasa formal. Nah, ciri ini adalah ciri yang paling menonjol dari buku non-fiksi. Buku non-fiksi disampaikan dengan menggunakan bahasa formal dan bahasa baku. Berarti dia akan mengikuti aturan-aturan baku yang ditetapkan oleh aturan bahasa. Yang kedua, sifat kata yang denotatif. Kalau yang fiksi konotatif, yang non-fiksi sifatnya denotatif. Nah, kata denotatif adalah kata yang mengandung makna sebenarnya yang disampaikan oleh penulis secara lengkap dan lugas. Tujuan kata denotatif di sini, penulis ingin memberikan informasi kepada pembaca ataupun pendengar ataupun penikmat karyanya tidak dengan berbelit-belit. Kalau di buku fiksi kita maknanya tersamarkan, sedangkan kalau buku non fiksi itu langsung menukik lengkap dan lugas seperti itu. Yang ketiga, berdasarkan fakta dan faktual. Sifat dari informasi pada karangan non fiksi adalah fakta dan faktual sesuai dengan data yang diperoleh. Nah, karena informasi yang disampaikan bersifat faktual, jadi pembaca langsung memperoleh manfaat dari informasi yang disampaikan oleh penulis. Yang keempat adalah tulisan berbentuk tulisan ilmiah populer. Nah, tulisan ilmiah populer adalah tulisan yang menggunakan bahasa sesuai dengan pasar dan kajian, daftar pustaka, dan juga sumber referensi yang kalian gunakan, yang digunakan oleh penulis. Nah, dalam menggunakan sumber referensi tidak serta-merta penulis itu menjiplak sesuai dengan apa yang tercantum pada sumber referensi. Namun, penulis akan memahaminya terlebih dahulu, kemudian dituliskan ulang. Seperti itu. Yang kelima adalah temuan yang dituliskan adalah temuan baru. Salah satu ciri-ciri buku non-fiksi adalah karena memiliki tujuan untuk menyempurnakan ide dari ulasan naskah sebelumnya. Nah, selanjutnya ide tersebut bisa juga digunakan untuk mengembangkan ide baru. Demikian tentang ciri-ciri dari teks fiksi dan juga non-fiksi. Selanjutnya kita akan belajar mengenai unsur-unsur buku fiksi dan juga buku non-fiksi. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai unsur-unsur dari buku fiksi. Unsur-unsur dari buku fiksi diantaranya ada cover buku atau sampul buku. Yang kedua, rincian subbab yang terdapat di daftar pustaka, kemudian judul subbab yang terdapat pada setiap halaman itu yang merupakan ciri atau penanda dari bab. Kemudian ada tokoh dan juga ada penokohan. Selain itu ada tema cerita. Bahasa yang digunakan adalah bahasa yang bersifat konotatif atau tidak menggunakan makna yang sebenarnya. Dan yang terakhir adalah penyajian alur berita. Jadi di buku fiksi ada alur cerita. Selanjutnya unsur-unsur dari buku non-fiksi. Yang pertama cover buku atau sampul buku. Ada juga rincian subbab, ada judul bab. Nah, ada isi buku. Kalau yang di buku fiksi itu ada tema dan penokohan, sedangkan di buku non-fiksi itu ada isi buku, kemudian cara menyajikan buku. Selanjutnya adalah bahasa yang digunakan. Bahasa yang digunakan pada buku non-fiksi itu menggunakan makna konotatif atau makna yang sebenarnya. Dan yang terakhir adalah sistematika penulisan. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut saya akan memberikan kalian perbedaan antara buku fiksi dan juga buku non-fiksi. Nah, dilihat dari bentuk teksnya, kalau buku fiksi itu menggunakan narasi dalam penyajiannya, sedangkan dalam buku non-fiksi itu menggunakan teks yang berupa eksposisi, argumentasi,
laporan, dan juga sebagainya. Yang kedua, pemerolehan data. Nah, jika di buku fiksi itu berdasarkan imajinasi atau khayalan dari penulis atau pengarangnya, sedangkan di buku non-fiksi itu berdasarkan penelitian ilmiah. Yang ketiga, sifatnya. Kalau buku fiksi itu tidak ilmiah, sedangkan buku non-fiksi buku ilmiah. Kemudian bahasa. Nah, kalau bahasa yang paling utara di sini. Kalau buku fiksi tidak tunduk terhadap kaidah bahasa Indonesia. Kalau buku non-fiksi tunduk terhadap kaidah bahasa Indonesia. Selanjutnya, fungsi teks. Nah, fungsi teks buku fiksi itu sebagai hiburan kepada pembaca. Sedangkan buku non-fiksi itu memiliki fungsi untuk menambah pengetahuan pembaca. Selanjutnya, makna. Makna kata pada buku fiksi itu kadang menggunakan makna konotatif atau bermajas. Sedangkan pada non-fiksi itu menggunakan makna denotatif atau makna sebenarnya. Nah, mudah bukan mempelajari buku fiksi dan juga non-fiksi? Sekian dulu ya pembelajaran hari ini. Sebelum mengakhiri pelajaran, tak bosan-bosan saya mengingatkan kalian untuk selalu mentaati peraturan pemerintah dan juga mematuhi setiap protokol kesehatan. Hal tersebut untuk diri kita sendiri, keluarga kita, orang sekitar, dan juga semua orang. Nah, sampai bertemu lagi di materi berikutnya ya.